Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Pak Lutfi dan teman-teman yang lagi nonton presentasi kita kali ini. Buat yang lagi dimanapun, wajib banget pokoknya nonton presentasi kita kali ini karena materi yang kita sampaikan kali ini itu bermanfaat banget dan pastinya menarik. Nah, materi kita kali ini tuh kita mau ngebahas tentang reformasi di tahun 98 yang lagi hype banget. Tapi sebelumnya, kita mau perkenalan diri dulu kali ya. Kita itu dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Syifa Kamila Jamal Hakim, absen 34. Nama saya Rora Safela Putri, absen 6. Halo semua, nama saya Kak Iva Sulanika Kalcar, absen 16. Nama saya Mulyana, absen 24. Nama saya Sanas Aldina Giasamai, absen 31. Nama saya Sonia Latifah, absen 33. Oke. Jadi kenapa ya reformasi itu bisa terjadi dan dampaknya itu parah banget? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, berarti kita langsung masuk aja nih ke materinya. Yang Oke. pertama, latar belakang peristiwa reformasi. Nah, gini nih gambarannya nih. Reformasi di Indonesia itu terjadi pada tahun 98, ketika pemerintahan Orde Baru atau Orba dikalahkan oleh gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Nah, yang pertama ini krisis politik. Secara hukum, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh MPR kan, sebagai lembaga yudikatif pemerintah. Tapi, kenyataannya, anggota MPR itu udah diatur dan dirancang di mana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Nah, apalagi ketatanegaraan pada masa Orde Baru itu nggak transparan, di mana banyak media yang melarang pemberontakan terhadap pemerintah agar aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Nah, hal ini tuh memancing ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga melahirkan kaum reformis. Nah, yang kedua ini krisis ekonomi. Nah, pada masa itu kan ketatanegaraan nggak transparan kan, di mana banyak media yang melarang pemberontakan terhadap pemerintah agar aspirasi masyarakat itu nggak tersalurkan. Nah, hal ini juga memancing ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga melahirkan kaum reformis juga. Nah, yang ketiga, krisis hukum. Di era Orde Baru ini, banyak terjadi penyimpangan hukum. Beberapa dari mereka diantaranya itu hukum digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Nah, ada banyak juga pemalsuan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan pihak berwenang, keluarga, dan kerabat mereka. Nah, lembaga peradilan juga berada di bawah cabang eksekutif, jadinya cenderung melayani keinginan penguasa. Nah, yang keempat ini ada krisis sosial. Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas nih. Yang pertama itu kaum elit, yaitu elit politik dan pengusaha keturunan Cina yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru atau keluarga cendana. Nah, yang kedua ini rakyat kecil, yakni rakyat yang biasanya bukan anggota keluarga atau kenalan keluarga cendana. Nah, kesenjangan sosial pada masa Orde Baru ini menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada kerusuhan dan aksi penjarahan. Nah, yang kelima bakal dijelasin sama Cipa nih. Nah, yang kelima itu ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Pada puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian memicu berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang menuntut dihentikannya pemerintahan Orde Baru. Puncaknya terjadi tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa ditembak mati karena melakukan aksi protes. Peristiwa ini menimbulkan lebih banyak kerusuhan dan penjarahan hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Nah, gitunya. Jadi, karena sebenarnya puncaknya itu di mana 4 mahasiswa itu ditembak karena melakukan aksi protes. Nah, jadi itu mulai dari situlah banyak kerusuhan. Oh, gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya. Oke. Berikutnya ada reaksi pemerintah terhadap reformasi tahun 98. Jadi, tepatnya reformasi H-2 itu dukungan mulai berdatangan dari elit politik seperti organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Terus Kabinet Soeharto pun udah mulai terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Kemudian Harmoko sebagai ketua MPR dan loyalis Soeharto dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Tetapi Panglima ABRI Wiranto segera mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI untuk menanggapi pernyataan Harmoko dengan menyatakan
Pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat tersebut tidak memiliki ketetapan hukum. Selanjutnya, reformasi H-1, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melangsungkan sidang putusan terhadap 6 orang terkait penyelenggaraan Kongres Rakyat Indonesia. Mereka ditangkap saat berlangsungnya Kongres Rakyat Indonesia yang bermaksud memilih secara simbolik Presiden versi rakyat pada 10 Maret tahun 98. Sehari sebelum Soeharto dipilih dan dilantik sebagai presiden. Ke-6 orang itu dinyatakan bersalah namun dibebaskan pada hari itu juga sehari sebelum Soeharto jatuh. Tanggal 21 Mei 98 sebagai reformasi hari H, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden. Wakilnya B.J. Habibie langsung dilantik menjadi presiden RI yang ketiga. Untuk mencegah hal buruk yang pernah menimpa negeri ini, disusunlah 6 tuntutan reformasi. Yang pertama, penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, adili Soeharto dan kroninya, cabut dui fungsi ABRI atau Polri, dan yang terakhir, pemberian otonomi daerah. Setelah B.J. Habibie diangkat menjadi presiden, beliau membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, melakukan restrukturasi dan rekapitulasi melalui pembentukan BPPN. Dan yang terakhir, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Selanjutnya kita masuk ke dampak reformasi. Jadi ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu dari bidang politik. Yang pertama itu MPR hasil pemilu 1999 mengeluarkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu adanya perangkapan jabatan pemerintahan. Selanjutnya penyimpangan pada pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang kedua ada dari bidang sosial. Yang pertama itu muncul aksi unjuk rasa terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu muncul aksi unjuk rasa dan masing-masing kelompok dalam masyarakat itu saling menjatuhkan, sehingga terjadi perpecahan bangsa atau biasa disebut itu disintegrasi bangsa. Lalu ada dari bidang ekonomi. Yang pertama itu keadaan perekonomian semakin memburuk, lalu kesejahteraan rakyat juga semakin menurun. Nah, pengangguran juga semakin luas karena segala usaha sudah tidak cukup menguntungkan sehingga dilakukan perampingan dan pemutusan hubungan kerja. Lalu ada dari bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada 3 gerakan dan organisasi. Yang pertama itu Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disingkat dengan OPM. OPM menuntut agar Irian Jaya merdeka dan lepas dari pemerintahan Republik Indonesia, sehingga melakukan beberapa aksi yang mengancam stabilitas keamanan di Papua. Gerakan ini tuh dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Irian Jaya karena pemerintah memanfaatkan kekayaan alam mereka hanya untuk mendatangkan devisa. Tapi kesejahteraan mereka nggak diperhatiin. Lalu yang kedua ada peledakan bom dilakukan oleh kelompok teroris sehingga banyak negara asing yang melarang warganya untuk berkunjung Indonesia karena masih dalam bahaya. Lalu yang ketiga ada gerakan Aceh Merdeka yang disingkat dengan GAM menuntut kemerdekaan Aceh yang lepas dari pemerintahan Republik Indonesia. Nah, tujuannya itu ingin memerdekakan diri secara hukum lepas dari pemerintahan Republik Indonesia dan dapat diatasi dengan memberlakukan ADA DOM atau daerah operasi militer. Lalu ada saksi-saksi gerakan reformasi. 22 tahun telah berlalu sejak Orde Reformasi menggantikan Orde Baru. Tentu saja 22 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama 2 dekade misalnya, sudah 6 kali pemerintahan berganti. Namun barangkali ada yang lupa dengan apa yang terjadi pada masa reformasi. Peralihan era itu harus diperjuangkan. Perjuangan itu tidak hanya berupa pemikiran atau materi belaka, tetapi juga mengorbankan nyawa. Saksi pertama ada Arbain Rambey.
Dia di garis depan demi melaporkan informasi kepada publik. Tertembak, rasa sakit teramat sangat yang tiba-tiba dirasakan fotografer Kompas, Arbain Rambei, di betis kakinya. Padahal dia sedang meliput pembakaran SPBU di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Bahkan rekan sesama fotografer Kemal Jufri tertembak di punggung. Beruntung mereka berdua tertembak peluru karet. Selama kerusuhan Mei 1998 yang melahirkan era reformasi, Arbain serta segenap wartawan dan fotografer Kompas nyaris tidak tidur. Mereka selama mungkin berada di lapangan. Demo mahasiswa, kerusuhan, dan reaksi pemerintahan menjadi target liputan. Saya keliling kota, bahkan masuk jalan tol dalam kota, naik Vespa. Situasi kacau, saya juga sempat dicegat pemuda-pemuda. Biasanya mereka mau membakar motor atau mobil. Saya heran kenapa waktu itu tidak ada rasa takut. Bahkan seolah menyatu dengan masa, kata Arbain. Karena kerusuhan 1998 terjadi masih di era Orba, editor Foto Kompas memerintahkan agar film-film negatif disembunyikan. Beliau takut kantor Kompas diserang tentara untuk melenyapkan barang bukti penembakan atau kerusuhan. Yang kedua ada Ulung Usman, bertahan di Jakarta demi terwujudnya reformasi. Ulung Usman yang kala itu seorang mahasiswa aktivis di Universitas Tarumanegara memilih tetap bertahan di Jakarta untuk memenuhi tuntutan reformasinya. Sebelum pecah kerusuhan pada Mei 1998, Ulung dan teman-teman aktivisnya bergabung dalam Forum Kota atau Forkot. Mereka menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatan. Belakangan, Ulung menyaksikan sendiri kekerasan dan kerusuhan. Tanggal 13 Mei pagi, saat sedang melayat 4 pahlawan reformasi di kampus Trisakti, dia melihat awal mula kerusuhan. Tiba-tiba muncul kelompok orang tidak dikenal yang membuat kerusuhan di perempatan Grogol. Masa itu mulai membakar ban di jalan, memukuli tiang listrik, dan berteriak-teriak memprovokasi. Ulung ingat, belum sampai tengah hari, sudah pecah kerusuhan dan penjarahan di sekitar Grogol. Tahun 1999, Ulung akhirnya menjadi juru bicara BEM periode pertama. Tugasnya adalah mengkoordinasi pergerakan mahasiswa lintas kampus. Walau kerap kucing-kucingan dengan aparat, Ulung merasa tindakannya tidak sia-sia. Akhirnya era berubah menjadi era reformasi. Orba pun tergantikan. Yang ketiga ada Asmi Abu Bakar, menjaga wilayah, mengembalikan jarahan. Turun ke jalan, sebagaimana mahasiswa lain, Asmi Abu Bakar pada Mei 1998 juga turun ke jalan. Waktu itu kami demo untuk menuntut Soeharto lengser dari jabatan. Tidak hanya itu, kami juga menuntut agar korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas. Tenang Asmi. Karena tergabung dalam Forkot, Asmi dan teman-teman aktivisnya kerap ikut rapat Forkot di beberapa tempat di Jakarta. Namun ketika 13 Mei pecah kerusuhan, Asmi dan teman-teman menarik diri dari Jakarta. Kami memilih meronda lingkungan kami di Serpong Pamulang dan BSD. Ketika kembali ke Tangerang, mereka melihat penjarahan di pusat grosir makro di Ciputat. Namun kemudian dia melihat penjarahan pun mulai menyebar. Asmi dan kawan-kawan kemudian bergerak cepat mencegat para penjarah. Para mahasiswa bahkan sempat mengambil kembali barang-barang yang dijarah dan mereka serahkan ke polisi terdekat. Menurut dia, ketika itu mahasiswa sangat dipercaya masyarakat. Dan yang keempat itu ada kesaksian dari mantan ketua DPR, yaitu Bambang Susatyo. Bambang Susatyo mengatakan gedung DPR MPR telah menjadi saksi gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa tahun 1998. Ada 3 tempat, kata dia, yang diduduki oleh mahasiswa pada zaman itu, yaitu atap gedung Nusantara yang berwarna hijau, tempat parkir gedung Nusantara 3, serta air mancur di halaman DPR. Dan dia berharap tidak ada kejadian serupa. Dan yang terakhir, ada kesaksian dari mantan pemimpin gerakan mahasiswa, yaitu Muhammad Syafi Ali. Muhammad Syafi Ali mengatakan tak ada bentrokan saat mahasiswa menjebol pertahanan polisi dan ABRI untuk masuk ke gedung MPR DPR pada 18 Mei 1998. Nah, itu dia nih presentasi kita tentang reformasi. Gimana nih kira-kira teman-teman? Banyak banget. Sebenarnya kita beruntung banget ya nggak hidup di masa itu ya. Jadi nggak ngerasain. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh juga ya dari kita ya. Iya ya. 98 kita kan belum kita lahir. 2003 kan. Betul. Iya, jadi kita beruntung banget nih.
Nah, mungkin itu aja kali ya dari kita, materi kita kali Iya. ini. Nah, semoga materi yang kita sampaikan tadi itu bermanfaat buat kita semua. Ya, mungkin kurang lebihnya kita minta maaf kalau ada kesalahan dari kata ataupun presentasinya kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah teman-teman. wabarakatuh.